Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Nabi berhati lembut. Renungan oleh Romo Tri Prasetyo Okar. Sahabat Cafe Rohani, suatu ketika ada sebuah cerita. Sepasang anak muda-mudi sedang duduk berdua di serambi pondok yang letaknya tidak jauh dari kampung mereka. Hari itu mereka sungguh-sungguh kelelahan akibat motor yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Beberapa saat kemudian, seorang petugas keamanan melintas di pondok itu. Petugas keamanan ini menghampiri kedua remaja ini dan menegur, "Nak, kalau mau melakukan tindakan asusila sebaiknya jangan di sini ya." Kedua remaja ini terkejut dan pelan-pelan mereka berdiri mendorong motor mereka dan pergi. Mereka takut kalau mereka dituduh melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sahabat Cafe Rohani, prasangka buruk tanpa melihat, mendengarkan orang lain bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menghakimi seseorang tanpa bertanya pokok atau latar belakang permasalahannya. Bahkan sikap ini juga bisa terjadi dalam situasi orang-orang terpelajar. Orang berprasangka bahwa dirinya yang paling benar. Suatu jenis sikap yang menunjukkan reaksi tidak baik dan dapat merusak hubungan persaudaraan. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi gambaran seorang yang berhati lembut dengan mengambil tokoh Nikodemus. Nikodemus diam-diam mengenal dan menjadi murid Yesus. Ia membuka hati dan pikirannya untuk mengenal pengajaran-pengajaran Yesus. Pengalaman iman sang penebus memiliki daya kekuatan untuk bisa mengenal sesama dalam kacamata Kristus. Kita bisa melihat kelemahan orang lain sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Nikodemus memberi gambaran kepada kita akan arti iman yang sesungguhnya. Ia tidak mau menyerah untuk bertemu Yesus. Kita juga dapat belajar dari tokoh binatang keledai, gambaran sosok pekerja keras. Kita sebagai orang-orang beriman perlu untuk meletakkan dasar yang kuat supaya iman kita semakin mendalam. Kita bisa menjadi nabi-nabi zaman sekarang
yang harus mewartakan kebenaran dengan cara-cara yang tidak keras dan justru lewat kelembutan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.